masalah dengan pariwisata akan ada masa surutnya nanti. Sudahkah betul memikirkan, mengantisipasi masalah-masalah? Sebab perlu jadi catatan bahwa ketika pandemi menghantam Indonesia, orang di rumah, orang selalu di rumah, dipaksa di rumah, dan ketika pandemi sudah hampir berlalu, ada keinginan dari masyarakat untuk berpariwisata, sehingga pariwisata ini sedang booming dan ada masa pasang surut. Itu yang akan menjadi masalah. Jadi Pak Wali, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa sepanjang Pak Wali masih berjalan sendiri pada hari ini seperti ini kita, saya tidak yakin dengan program apapun termasuk wisata Pak Wali tidak akan. Jadi tolong pemangku kepentingan termasuk Nenek Mamak terutama, sebab kelembagaan vital di negari adalah salah satunya adalah kan. Kalau kan kau lalu, kini kan kau heran wah, kau maaf saja kau apa di Suwana bantinya ndak mau ada. Nah, kerajaan ndak ikut kau ada. Jadi heran wah, mau hanya. Anda ngerti waduh. Salah satu masalah pinus itu kan ketidaktegasan. Aku kan baulang lo kaji. Jadi yang termasuk orang non pribadi pesimis nagari kan. Kasihan wak jo Pak Wali wak. Awal-awalnya menjabat, nyolah dihadapkan dengan banyak. Bila wak akan bantu. Jadi artinya apa? Siapapun yang punya apalah, punya link lah, bisa melobi ketua-ketua yang lalu-lalu tak untuk dijaga balik. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi? Cukup. Baiklah, silakan mungkin Pak Wali menjawab langsung, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada dua pengusul yang notabene adalah ayo kalau bahasa awaknya memang masih guru tampe kami batanyo. Yang pertama udah tua Paduka Saruang, tentunya sangat fasih dan sangat paham lah dengan persoalan adat, persoalan tanah budaya yang ada di nagari. Kemudian yang kedua Pak Guntur, tentunya Pak Guntur ketika dia melihat persoalan nagari, dia melihat dari kacamata orang yang pernah merasakan lah jadi Pak Wali dan 2 periode. Tentunya ketika Pak Guntur mengatakan pesimis, itu sebenarnya agak mendalam bagi kami mendengarnya. Baik, kami menangkap ada 10 poin yang disampaikan, tapi hari itu mudah-mudahan waktu dan agenda kita duduk hari ini istilahnya kita tidak mengejar cepat tuntas, tapi paling tidak setiap pertemuan memberikan arti dan makna tersendiri lah bagi kita. Yang pertama, kami akan langsung masuk ke poin-poin yang disampaikan yang pertama oleh Datuk Paduka Saruang. Kalau tadi kami tangkap yang pertama ada bahasa keluar tentang persoalan Bukit Belimbiang, ya. Bukit Belimbiang. Kalau tidak salah itu tadi disampaikan kok kita buik ke bumi binatang subah kan itu ya. Nah, itu yang kami tangkap. Jadi mungkin ini sekaligus menjawab tadi dari proker Bumna yang disampaikan oleh Pak Guntur. Apakah program kerja Bumna ini nanti hanya sebatas membuat kafe, kan itu pertanyaannya. Ya. Jadi mungkin kami sampaikan pemahaman yang pertama yang kita bahas hari ini adalah penetapan kawasan wisata. Dan kalau kita bicara wisata, wisata itu bukan hanya sesimpel atau sesederhana kalau kita membayangkan wisata sudah itu kita membayangkan kafe atau tempat kuliner, tidak. Wisata punya ruang lingkup yang sangat luas. Dan yang Datuk Paduka Saruang sampaikan Cako itu masih masuk. Masih masuk. Kalau di kebun binatang itu aja ya. Jadi wisata itu bukan hanya kafe. Kafe itu hanya bagian kecil dari wisata, hanya bagian kecil. Jadi
wisata kita membayangkan adalah sebuah tempat yang ketika orang datang ke kawasan itu, ke kawasan wisata yang kita tetapkan, mereka pikiran sederhananya seperti itu. Orang mengumpuan piti babulan-bulan, bakar aja nyo, kemudian nyo tabuang piti itu, mungkin nanti sekali 6 bulan atau sekali setahun, inyo akan menghabiskan sebagian dari uangnya itu, yang nyo tabuang tuh, untuk pai berwisata. Karena masyarakat di era sekarang itu butuh itu tuh. Kalau kita nan biasa tinggal di situ lah, mungkin tidak terlalu butuh wak do. Paling enggak sekali setahun cukup wak pai ke pantai Yemani atau ke Taplau dak wak lah cukup. Tapi masyarakat modern yang mereka hidup di kota itu memang mereka rentan dengan stres. Dan rasanya kami tidak hanya mengecek, itu fakta yang kami sampaikan gitu. Karena ada satu usaha di bidang eh, di salah satu sektor wisata yang ada di Aceh itu penginapan glamping. Itu semalamnya biayanya 1.500.000 tuh, sampai 1.600.000 semalam. Dan ada pengunjung tuh yang mereka menginap sampai 4 malam. Sampai kali sejuta tuh lah 6 juta biaya yang nyo keluarkan untuk 4 malam. Itu hanya untuk membayar lalunya saja tuh. Selama mereka 4 hari di sini, coba kita bayangkan mulai dari mereka jago lalu, sarapan, makan siang, ditambah aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Nyo kadang kalau di Aceh itu nyo barajabat tanam, nyo pai mencari masyarakat membuat soka, mencari masyarakat ke sawah. Itu sado-sadonyo ujung-ujungnya piti. Kalau dalam konsep wisata itu istilahnya eh, konsep wisata yang akan kita buat apa? Long stay istilahnya deh ya. Long stay spend money. Kalau bahasa awak tuh makin lama mereka tinggal di situ, makin banyak pitinya yang baputa untuk masyarakat yang ada di dalam atau yang berusaha di dalam kawasan wisata. Jadi yang ambo ingin sampaikan ke Datuk Perko Saruang, kalau itu dibuat kebun binatang itu masalah teknis nanti itu. Yang hari ini ingin kita sepakati adalah kawasan itu menjadi kawasan wisata. Apa nanti yang akan dikembangkan tergantung nanti dengan program kerja yang akan dibuat oleh nagari, oleh kita lah, dan dieksekusi nanti oleh Bumna. Kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin langsung menjawab yang disampaikan Pak Guntur. Apakah nanti di Talang atau di Mapun lah itu yang akan kita tetapkan kita membuat kafe? Mungkin eh, salah satunya kafe, Pak. Salah satu, Pak ya, garis bawahi salah satu. Kemudian mau sampaikan eh, ke Direktur Bumna pun, ke kawan-kawan lah, ke penggiat wisata mau sampaikan jangan pernah Bumna berharap membangun kawasan itu seperti Nagari membangun Kuyukole, Pak. Mau sampaikan seperti itu. Jangan berharap setiap tahun Po Aliku akan magih PT itu bisa aja dengan gampang gitu lake-lakean kan ya. Tidak, kita tidak inginkan seperti itu, Pak. Kita hanya inginkan hari ini ketika kawasan itu kita sudah buka, kemudian kita siapkan fasilitas-fasilitas dasar. Jadi pengalaman Pak Guntur mau sampaikan, kok gak pantiang, ada masyarakat bertanya kambo, Pak Ali, labara habis PT di Kepolek. Nambah Jawa, kalau ditotal-totalkan Pak Guntur, kalau kurang mungkin puluhan juta kurangnya dari semiliarnya Pak. Nah, itu tidak hanya dana desa, tidak hanya dana desa. Ada dari pokir anggota dewan. Nah, itu ada tuh membuka ruas jalan dulu ada pokir kalau tidak salah kami. Tapi intinya adalah kok Pak Wali atau pemerintah nagari dengan dana semiliar tidak bisa membuat kayu kolek itu punya pekerja tetap lah Pak. Kemudian orang tanya kamu, Umis Kabu itu berapa kok Pak? Mau sampaikan Pak, kamu membuka Umis Kabu itu modalmu hanya 40 juta. Itu tidak untuk menyombongkan Pak ya. Tapi hari ini, alhamdulillah, eh, kalau mau totalkan seluruhnya itu lebih 12 orang pekerja tetap situ Pak. Mungkin alun UMR lah.
Ambo mengeluarkan gaji hanya diangko maksimal 1.800.000 lah untuk anggota ambo tuh Pak. Itu beda-beda tuh gajinya. Nah, tapi yang ingin ambo sampaikan adalah ketika objek itu kita kelola dengan serius, manajemennya kita kelola dengan serius, tidak ada yang yang mustahil Pak itu. Kalau angko 40 juta bisa menyerap awalnya 40 Pak ya. Nah, awalnya kenapa tidak kalau kita kelola dengan manajemen yang betul-betul matang, kalau kita investasi semiliar, Ambo tidak bisa membayangkan lapangan kerja yang akan dibuka, Pak. Jadi intinya yang ingin Ambo sampaikan, apa yang kami diskusikan dengan Direktur Bumna, kita berharap nanti Pak, jangan murni hanya pemerintah nagari, atau jangan hanya murni Bumna mengharapkan modal yang disertakan oleh pemerintah nagari. Kita berharap nanti akan dibantu oleh eh, kalau bahasa anak-anak Bumna aku Pak vendor istilahnya. Kalau bahasa awak tuh pihak ketiga yang tetap tentu prioritasnya untuk anak-anak nagari Bade itu logika berpikir kami sederhana Pak. Ketika kayu kolek dibangun oleh pemerintah nagari, kemudian tidak ada pemasukan, kira-kira tanggung jawab moralnya tuh, tanggung jawab moral mungkin hanya wali nagari lah Pak. Ditambah kini, ku jujur-jujur saja gitu Pak ya, apa dek, cako pelong saja menyampaikan kami pelong puluh gitu. Jadi maksud kami, sekarang siapa yang akan menanggung tanggung jawab moral untuk Kekole? Ketika dilemparkan ke Ambo, Pak, Ambo bisa dengan gampang saja mengisi, itu enggak program Ambo dulu tuh. Biasalah Kekole, itu kan bisa-bisa saja Pak, kok secara moral lah dulu kok. Nah, tapi ketika satu kawasan kita tetapkan dan kita melibatkan di situ vendor atau pihak ketiga atau pihak swasta tentunya dengan MOU dan kolaborasi yang jelas dengan Bumna, dengan konsep dan perhitungan yang matang, masa iyo usaha wawak kok Pak, yang kitulah mengaluan PT di situ, katakanlah nominal itu tergantung kemampuan lah. Nggak mungkin gitu padian no Pak. Nggak mungkin gitu padian. Contoh kayu kolek, kenapa kayu kolek itu seperti itu? Jujur saja Pak, dunia wisata tidak lepas dari peran namanya media sosial. Itu contoh kecil lah kok. Promosi Wak di media sosial. Siapa yang ngurus media sosial kayak kali? Nggak ada. Karena nggak ada yang merasa tanggung jawab. Ketika itu nggak nyurusnya, nggak ada yang merasa rugi gitu. Mbak Ade Ambo bisa mengembangkan Miss Kabupaten. Piti Ambo mati-matian di situ. Utang-utang Ambo kayak kenia. Nggak mungkin Ambo pedian itu cayah-cayah saja. Kira-kira seperti itulah. Nah, dengan hadirnya vendor atau pihak ketiga nanti kita berharap tanggung jawab moral dan kalau kita kaji usaha laba rugi tentu orang yang melakukan NPT di situ nya akan berpikir contoh gini kok Pak contoh kecil Pak Guntur ya kita tetapkan misal satu kawasan yang tinggal di atas itu mau sampaikan ke Pak Dirut Bumna jangan hanya kafe yang dipikirkan tuh kenapa tidak pikirkan penginapannya di situ nah kenapa tidak pikirkan di situ arena bermain air segala macam dan Ambo dapat sinyal kebanyakan beberapa pengusaha yang ada di Nagari itu yang mereka punya PT, punya modal, yalah ratusan lah, mereka tertarik dengan catatan jelas gitu Bang Guntur. Jaleh gitu. Kemudian kita membayangkan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak paham, Pak. Kalau dibahas penginapan, pasti kalau kalau dari masyarakat adat dan segala macam, bahas teknis penginapan. Jadi mungkin sekaligus kami jelaskan apapun nanti yang akan dikelola di situ betul-betul ada coret-coretan yang jelas dan matang. Kalau nanti Pak tadi Pak Guntur menyampaikan wisata itu Pak Wali terlalu banyak variabel dan terlalu banyak kepentingan. Ambo jujur Pak Guntur, Ambo bukan tipikal orang yang suku togang lah istilahnya Pak. Yang suku kontra lah dengan pihak-pihak yang punya kepentingan. Tapi Ambo sampaikan hari ini Pak, bagi Ambo ketika Ambo memutuskan satu kawasan dikelola, itu istilahnya lahir batin nanti akan Ambo bertanggung jawabkan Pak. Contoh gini, ku Ambo yajak yang Ambo kecek cako tuh. Kami buka kawasan bukan berarti seluruh masyarakat ku akan kami agih PT kalau menghasil tidak. Pertama pendapatan untuk nagari, yang kedua pendapatan untuk mereka yang mau berusaha. Kalau ada premanisme segala macam nanti kemudian macam makanya mau katakan Pak, Bumna punya legalitas hukum. Mereka punya badan hukum. Sampaikan ke Pak Direktur. Pak Wali, lihat ke Pak kita buka aku.
beko ada juga orang sampai malak-malak kasih ke painya itu yang segala macam. Mbak sampaikan itu bukan badan hukum itu bukan icak-icak dirut pembacaan. Makanya dengan pernak dan SK melalui hasil musyawarah dikelola oleh Bumna. Kalau ada hal-hal seperti itu nanti kita akan tindak tegas, Pak. Dan balik yang cakap Mbak sampaikan, kalau ada nanti pihak-pihak yang merasa pemerintahan nagari main-main dengan itu, ya cobalah nanti. Mbak sampaikan ke kawan-kawan yang menabang pinus, Mbak sampaikan setelah ikut nanti Mbak SK kan, kalau Bapak Ibu tidak percaya, cobalah. Boleh jadi apa-apa. Jadi intinya kami hanya ingin berusaha meyakinkan bahwa ketika kita memprogramkan itu menjadi kawasan, kita memang niatkan untuk serius. Baik, Embo belum minta tanggapan, Embo lanjutkan dulu. Kemudian tadi salah satu poin yang kami tangkap dari Datuk Paduka Saruang, pertama ada tadi wisata hutan tropis salah satu itu ya. Nah, jadi mungkin itu sekaligus jawaban yang sebentar aku tuh ketika kita memprogramkan Stadion C di Bukit Kandu, masa iyo akan kita bangun dengan dana desa? Sesuatu yang hampir hampir mustahil lah itu kita lakukan. Ketika Ambo masuk ke RPJM membuka kawasan pendidikan, masa iyo membangun SMK pakai dana desa? Ya? Tidak mungkin. Tapi yang mengintervensi dana itu nanti kan banyak. Banyak tuh. Nah, makanya sebenarnya Ambo deh agak masuk hati seketik yang disampaikan Pak Guntur tuh kenapa beliau melihat nagariku pesimis. Tidak mungkin sadunya akan tak kaku kami loh Pak. Tidak mungkin loh. Contoh, mencari pihak ketiga, KPU, ke dinas pendidikan, ke dinas kesehatan, segala macam. Kalau ditunggu Pak Wali sadunya. Wallahu alam. Wallahu alam itu. Kemudian jawabannya tuh, Ba'a caronya mambu itu. Jawabannya satu. Pertama, dinas lain yang terkait itu kan nanti bisa menyampaikan proposal ke pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, atau tidak menutup kemungkinan proposal kita sampaikan ke pemerintah pusat. Tidak menutup